Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Sinyo Adi Channel. Malam ini saya ingin menceritakan sebuah kisah misteri tukang bakso dan pesugihan jenglotnya. Sebelum saya melanjutkan cerita saya minta tolong pada semua sahabat, jangan lupa sediakan kopi dan rokok untuk bisa menikmati cerita saya. Kalau saya di sini sudah menyediakannya rokok dan kopi. Sebentar, saya mau kopi dulu biar nikmat menceritakannya. Oh my god! Wow! Oke, kalau jenengan sudah menyediakan kopi dan rokok, kita lanjut jalan ceritanya. Iya. A few moments later. Kisah ini berawal di tahun 2005 di daerah Jakarta. Ada seorang tukang bakso, sebut saja namanya si Iwan. Nama ini kita samarkan biar mudah untuk menyebutkannya lah. Si Iwan ini berjualan bakso kira-kira sudah 6 atau 7 tahun dalam berkecimpung di jualan bakso itu. Dari pagi buta sampai malam dia bergelut dengan baksonya untuk menjajakan baksonya di jalan-jalan. Setelah berjalannya 3 tahun atau 4 tahun berjualan bakso, tiba-tiba si ibunya si Iwan itu mengalami sakit yang lumayan parah. Sakitnya itu sudah lumayan lama, kira-kira adalah 2 bulan 3 bulan dan tidak kunjung sembuh. Lalu dirujuklah sang ibu ke rumah sakit oleh Iwan. Nah, di situ si Iwan terus mengecek kondisi ibunya selama kurang lebih 3 bulan 4 bulan. Nah, di sela ibunya sakit, biaya rumah sakit kan lumayan besar. Waktu itu dia belum menggunakan BPJS tahun 2005 itu masih awam lah tentang BPJS kesehatan. Selama perawatan ibunya di rumah sakit, si Iwan merogoh kocek itu tidak sedikit, sampai dia meminjam uang kepada orang-orang. Dengan total pembiayaan rumah sakit itu mencapai 40 juta lebih. Dan Iwan sudah meminjam kepada orang-orang sebanyak 40 juta, belum itu bunganya. Dan si Iwan itu dia merasa bingung dengan keadaan ibunya yang tidak kunjung sembuh, dan jualannya juga morat-marit lah ya, jualan baksonya sampai bangkrut lah. Si Iwan itu tidak bisa jualan lagi karena modalnya udah lari ke biaya rumah sakit. Sampai di tengah malam itu si Iwan merenung di teras rumah sakit, gimana ini cara untuk membayar rumah sakit yang selanjutnya, karena aku udah nggak punya uang lagi untuk membiayainya.
si Iwan itu sangat stres makanya dengan keadaan seperti itu. Nah, sepupunya datanglah sepupunya itu, namanya Rian. Kita sebut saja Rian ya, namanya Rian. Dia itu lebih muda dari lebih tua dari si Iwan itu. Gimana Wan kondisi ibu? Ya, tanya si Iwan, tanya si Rian, gimana Wan kondisi ibu? Ya nggak ada perubahan Kang, nggak ada perubahan tentang kondisi ibu. Uang sudah keluar banyak buat biaya ibu di rumah sakit, dan aku juga udah nggak jualan lagi gitu. Karena biaya buat jualan sudah tidak ada. Saya bingung ini kedepannya gimana Kang, manggil orang Jawa lah Kang, kakak ya. Gimana Kang kedepannya Kang? Saya bingung ini. Aku sih nggak bisa berbuat banyak, Wan. Soalnya aku juga keadaanku ya pas-pasan. Cuma sekedarnya aja aku membantu. Tapi ada sih, nah si Rian itu keceplosan dengan omongan. Tapi ada sih solusinya untuk gampang cepat mendapatkan uang tanpa ribet, tanpa kerja keras, yaitu pesugihan ya, semacam pesugihan lah. Tapi dirimu jangan jangan mengikuti, jangan menjalani lah, itu tidak baik karena itu ada tumbalnya. Bisa-bisa keluarga kamu menjadi tumbalnya. Jangan sampai itu itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan dilarang agama, dilarang Tuhan, dan perbuatan syirik. Nggak boleh itu, nggak boleh Wan. Si Iwan diam aja, tidak mau menjawab, tidak apa, diam aja. Karena pikirannya kalau banyak pikiran lah tentang keadaan ibunya dan keadaan ekonomi dia. Nah, setelah itu ngobrol, si Rian itu langsung keluar, izin pulang lah. Kan itu keadaan di rumah sakit, izin pulang juga, dia mau merawat keluarganya. Mau pulang ke keluarganya lah. Setelah itu malam itu si Iwan di teras berpikir keras, apa solusinya, apa ini solusinya. Nah, terbesitlah di otak Iwan apa kata si Rian itu, melalui pesugihan bisa untuk mendapatkan uang semudah itu, tapi dengan adanya tumbal. Nah, si Iwan itu langsung, gimana ya, yang berat ini tumbalnya, tapi keadaan seperti ini udah mepet, sudah bingung. Akhirnya besokan harinya si Iwan menemui Rian di rumahnya Rian. Tok, assalamualaikum. Nah, si Rian, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wan, ada apa Wan kemari Wan? Enggak Kang, ada perlu aja sedikit mau ngomong. Ya udah masuk. Di ruang tamu udah sediakan kopi sama cemilan, ngobrol. Nah, si Iwan bertanya kepada si Rian, Kang, apa benar pesugihan itu ada? Saya benar-benar butuh nih Kang untuk mengobati ibu, untuk aku bisa berjualan lagi. Wah Wan, jangan Wan, bahaya Wan, itu perbuatan nggak benar, dosa kamu nanti, apalagi nanti tumbalnya bisa-bisa keluarga kamu. Enggak, nanti aku cari tumbal yang lain. Jangan Wan, bahaya. Enggak, tunjukin aja jalannya, tempatnya dimana, nanti aku kesana. Nah, si Iwan juga agak sedikit keceplosan lagi nih. Rian, gini Wan, ada sih di sebuah daerah terpencil, namanya daerah
daerah Banyuwangi. Tempatnya ya pokoknya saya skip lah nama desanya. Akhirnya si Iwan langsung pikir dengan cepat, wah yaudah Kang, terima kasih Kang atas informasi tempatnya. Tapi si Rian langsung, Wan tolong Wan dipikirkan lagi, jangan seperti itu. Nah setelah itu si Iwan balik, yaudah Kang terima kasih Kang, mau pulang dulu, mau ngobrol-ngobrol sama istri. Yaudah Wan, hati-hati, tolong dipikirkan lagi, jangan kamu terjerumus di itu. Iya Kang, terima kasih Kang. Akhirnya si Iwan pulang. Setelah Iwan pulang sampai rumahnya, dia memantapkan niatnya lah untuk mencari pesugihan itu, tanpa memberi kabar ke istrinya, tanpa memberi kabar ke ibunya. Ke ibunya, ke anaknya. Si Iwan itu punya keluarga, istri satu, anak satu, kalau nggak salah anak satu ya, istri satu, anak satu, dan masih mempunyai ibu yang sakit-sakitan di rumah sakit. Setelah Iwan berpikir keras, akhirnya Iwan memantapkan mencari tempat itu, dan dia berberes-beres lah, masukin baju, celana, apapun yang keperluan dia untuk di perjalanan dimasukin ke tas. Tapi dia izin sama istrinya mau mencari kerja nggak lama kok. Nah, Bu, saya mau mencari kerja Bu. Manggil istrinya ibu dari pemikiran ke orang Jawa kan, manggil ibu itu buat anak-anak. Bu, Bapak mau mencari kerja, tahu ada tambah-tambahan. Di mana Pak? Di daerah kota. Ayo Pak, hati-hati Pak, pulangnya jangan malam. Dapat gak dapat pulang. Iya Bu, doanya Ibu. Iya Bapak, hati-hati di jalan, semoga dapat kerjaan, kata istrinya. Jalanlah si Iwan itu, sehari, 2 hari, 3 hari kok nggak pulang. Istrinya khawatir lah, ini kemana ini suamiku kok nggak pulang-pulang. Dia tanya karena khawatir lah, dia tanya ke si Rian, ke rumahnya Rian dulu. Ditanya, Rian, kamu tahu nggak Mas Iwan kemana, udah 3 hari nggak pulang. Nah, si Rian jawab bergelagapan, mau jawab apa ya, dalam pikirannya mau jawab apa ya, gini aja lah ya. Aduh Mbak, saya nggak tahu Mbak Mas Iwan kemana, tapi kemarin emang izinnya dia mau cari kerja di kota. Iya, izin nama saya juga gitu, Yan, izinnya mau nyari kerja di kota, tapi nggak nginap kok, nggak nyari sampai nginap sehari 2 hari, ini sampai 3 hari nggak pulang. Akhirnya ya saya nggak tahu Mbak perginya kemana, ya ditunggu aja di rumah, siapa tahu nanti malam atau besok pulang. Ya udah, ya tak kira kamu tahu. Ya udah, saya pulang dulu, pamit ya Mbak, hati-hati di jalan. Pulang. Ya akhirnya pulang istrinya, pulang ke rumah, ditunggu sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak pulang-pulang. Nah, kita balik lagi cerita ke Iwan. Di perjalanan itu selama sehari, dia 2 hari mencari pesugihan itu, tempat pesugihan itu. Akhirnya ketemu dengan juru kunci namanya Yanto. Juru kunci itu ketemu, Pak, saya mau nanya Pak, tempat pesugihan mencari duit di mana ya Pak? Akhirnya si Yanto itu, kamu benar mau mencari pesugihan itu, kamu udah siap ininya apa namanya, untuk masalah tumbalnya.
oke Pak, saya sudah siap. Yaudah kalau kamu siap ikut saya. Ternyata Yanto itu juru kunci pesugihan itu. Setelah di tempat pesugihan itu, Yanto memberitahukan kepada si Iwan, Mas Iwan, kamu duduk di sini, nanti segala sesuatunya saya persiapkan, ibaratnya obor rampenya saya persiapkan, dupanya lah, apalah menyan apa segala sesuatunya, bunga-bunga saya persiapkan, kamu duduk sini saja sampai saya datang. Oh iya Pak, siapa? Saya di sini menunggu Bapak. Nggak lama, kira-kira sejam datang si Yanto itu. Mas Iwan, ini rupanya ini tak nyalakan di sini. Kamu bersila untuk meminta sesuatu kepada junjungan yang ingin memberi kamu rezeki, yaitu sebuah jenglot, pesugihan jenglot ini. Akhirnya si Iwan menurut, kamu diam di sini selama 40 hari 40 malam, ada makanan di samping, kamu makan, jangan kemana-mana, minum. Nanti berapa hari saya datang kemari untuk mengganti, setiap harinya mengganti makanan untuk kamu. Dan di situ ceritanya gini, selama 40 hari 40 malam itu puasa, si Iwan itu harus puasa, tapi puasa biasa, kalau ini buka. Akhirnya Bapak Yanto itu memberikan makanan buka sama kayak sahur lah, kayak gitu. Habis itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya dia dapat petunjuk. Selama 40 hari dapat petunjuk dari jenglot ini. Nah, dari jenglot ini menampakkan diri kepada si Iwan. Si Iwan pas melihat jenglot itu, wah sangat takut, wajahnya kecil tapi seram, giginya caling tuh, tajam tuh, kayaknya gimana. Dia bertanya kepada si Iwan jenglot, kamu mau apa nak kemarin, nak mau minta apa? Itu Mbah, saya mau mencari duit, saya banyak masalah di rumah gitu. Dengan nada bergetar lah, saya bermasalah Mbah. Mbah, bermasalah, banyak utang, ibu saya sakit ini. Kamu sudah setuju dengan persyaratannya? Sudah Mbah, persyaratannya adalah tumbal setiap 1 tahun 1 tumbal. Siap Mbah, Mbah Pak Yang, siap Mbah. Akhirnya tapi walaupun kamu dapat persetujuan saya, kamu tetap bekerja biar mengalihkan perhatian orang, kamu tidak cuma-cuma mendapatkan rezeki, mendapatkan uang. Siap Mbah, siap. Akhirnya semua disetujui persyaratannya. Pas 41 hari selesai semua. Akhirnya Yanto datang. Gimana Mas Iwan? Oh oke Pak, sampun Bapak, sampun disetujui karo Mbah Jenglot, yang jenglot. Yaudah semua. Setelah itu gegas ke rumah saya. Akhirnya setelah dari tempat pesugihan itu pulang ke rumah Pak Yanto ngobrol, dikasih bekal apalah itu, sebuah bungkusan lah. Kalau bungkusan, si Iwan pulang tek pulang. Pas sampai rumah udah 40 hari 41 malam, tapi kan si Iwan tetap belum megang duit. Si Iwan pulang. Setelah Iwan pulang, ketemulah istri sama anaknya, berpelukan, ditanya lah bla bla bla, kemana aja Pak, kemana aja Mas, gini gak pulang.
gitu loh mas, kerja di luar kota tapi belum dapat duitnya. Ini dijanjikan ternyata ya enggak dapat. Oh gitu mas, ya udah mas, nanti mas selamat lah gitu. Alhamdulillah mas udah pulang. Ya bu. Keesokan harinya si Rian menemui si Iwan menemui si Rian. Kang, aku minjem modal Kang 1 juta buat jualan bakso lagi. Oh kalau 1 juta ada Wan, 1 juta. Benar cukup 1 juta, cukup Kang 1 juta. 1 juta dikasih pinjaman sama Suri, sama saudaranya si Rian itu. 1 juta itu untuk modal jualan bakso. Nah tapi kan ini gerobaknya udah ada, tinggal bahan-bahannya lah. Setelah sudah jadi semua bahan-bahannya, si Iwan mulai berjualan dari pagi sampai malam. Tidak disangka, tidak dinyana, sehari itu, jangankan sehari, berangkat pagi jam 12 sudah habis. Enggak sampai jam 12, jam 10 sudah habis. Jam 10 habis dan pulang lagi. Si Iwan membuat lagi dengan cepat, berjualan lagi itu jam 12 itu berjualan lagi sampai sore sudah habis lagi. Wah, keuntungan berlipat-lipat dalam berjualan itu. Dan berjalannya waktu selama 3 bulan dia jualan itu, dia sudah bisa mengembalikan utang-utangnya sebanyak 40 juta beserta bunga-bunganya kepada orang-orang yang dia hutangi. Nah setelah dia membayar hutang dan si Rian itu juga dibayar hutangnya 1 juta lebih, dilebihkan. Akhirnya dalam kurun 3 bulan 4 bulan si Iwan itu membuka cabang, gerobak lagi, membuka cabang sampai ada itu setahun lah ya, setahun dia sudah punya cabang sebanyak 10 cabang bakso. Itu jualan bakso, wah hebat sekali tentang pesugihan itu. Dengan 1 tahun itu sudah mempunyai 10 cabang dan besar-besar itu cabangnya. Kayak model rumah makan bakso gitu, kayak gitu, besar-besar. Nah di situ si Rian curiga, dia bertanya kepada Iwan, Wan, mohon maaf sebelumnya nih, saya mau tanya, kamu jualan bakso selama setahun ini kok melesat sekali kamu, sampai sekarang udah punya 10 cabang. Jangan-jangan kamu mengikuti pesugihan ya? Hati-hati Wan, hati-hati, nanti pasti ada tumbalnya. Entah itu ibu kamu, entah itu anak kamu, istri kamu. Sudah Kang. Nah si Iwan marah sih. Sudah Kang, kamu diam saja. Walaupun kamu tahu, kamu diam saja. Itu urusan saya. Kamu tinggal, tapi kalau kamu kecampur lagi ke depannya, lebih kecampur lagi, kamu tahu akibatnya kan. Dengan kamu diam aja. Diancam lah si Rian itu. Si Rian juga, terserahlah, itu juga bukan urusan aku. Jadi aku sudah bilang ke Iwan secara baik-baik, jangan sampai itu lah. Ternyata si Rian dimarahi sama si Iwan, pulanglah dia dengan jengkel lah pulang. Dan selama itu tidak ada obrolan, tutur-tuturan, saking marahnya si Rian dan takutlah keluarganya kena. Akhirnya jelang 1 tahun si Jenglot itu meminta tumbal kepada Iwan, dan Iwan berpikir, ini ibuku sudah sakit-sakitan, kalau tak buat tumbal pasti orang berpikir emang karena sakit dia meninggalnya. Oke, dipasrahkanlah si ibunya itu.
buat tumbal si Jenggot itu. Tapi mati nggak mati seketika, tapi dengan perlahan lah berapa. Badannya semakin kurus, semakin habis. Tapi menurut dokter, ibunya sudah semakin baik, sudah diperiksa secara medis ya sudah membaik. Tapi kenapa badannya habis, kurus kering? Nah, si Iwan itu mendekati si ibunya ngobrol di rumah sakit, dan di situ ada si Rian, ada istrinya, ada anaknya si Iwan. Dan si ibunya itu melotot melihat si Iwan, anaknya, dan dia berkata dengan lirih. Iya, namanya orang sakit dengan kata-katanya lirih. Iwan, kamu jahat sekali, Iwan, kamu jahat sekali. Ini ibumu, kenapa kamu seperti ini sama ibu? Kamu jahat, Iwan. Nah, akhirnya di kata-kata itu si Rian itu dan istrinya mendengar apa yang diomongkan ibunya si Iwan. Tapi kan walaupun pelan tapi mendengar. Setelah itu ibunya langsung meninggal. Akhirnya meninggal, kubur. Setelah dikubur, dikubur. Selang 7 hari ya, 7 hari ibunya dan orang enggak 7 hari, selang mau setahun lagi berkembang lagi lah itu usaha baksonya si Iwan, tambah lagi cabang dan rupanya sejahtera, istrinya sejahtera, anaknya sejahtera, rumahnya besar, dan dia juga punya dari cabang-cabang itu juga dia selain cabang-cabangnya baksonya itu dia juga banyak pesanan dari dari restoran, dari apa banyak pesanan itu. Setelah itu udah menjelang setahun lagi, nah Iwan harus mencari tumbal lagi. Tapi kan si Iwan berpikir keras, dia tidak mau menumbalkan istri dan anaknya. Nah di situ kan dia punya anak buahnya banyak. Nah anak buahnya itu yang jadi tumbal, disuruhlah anak buah itu memakai mobil untuk berbelanja bahan pokok untuk bakso itu. Nah, di setelah perjalanan mobil itu tiba-tiba menabrak pohon dengan keras, akhirnya jatuh ke jurang. Tidak menabrak pohon keras, menabrak pohon dengan keras, dan anak buahnya itu mati dengan seketika. Nah, tumbal yang kedua itu sukses Iwan jalani, untuk tumbal pesugihannya ada sukses lah. Nah, selang berapa tahun itu, 3 tahun 4 tahun, akhirnya si Rian itu berbisik karena dia takut selanjutnya saudaranya perempuan itu, istrinya si Iwan atau anak-anaknya yang akan jadi tumbal kalau udah tidak ada yang lain lagi. Dia berbisik kepada istrinya Iwan, Mbak, kamu tahu nggak, Mas, pernah dengar kan waktu ibunya si Iwan itu di rumah sakit bilang apa ke Iwan? Kamu jahat. Iya Mas, aku dengar. Iya Yan, aku dengar Yan. Nah disitu kamu bertanya-tanya nggak, kok Iwan bisa dibilang gitu sama ibunya, padahal si Iwan tahu sendiri untuk membiayai segala sesuatu untuk kesembuhan ibunya. Iya Mas, iya Yan, aku juga bingung kenapa kok ibu bilang seperti itu. Dan kamu tahu nggak dengan sekejap jualan bisnis baksonya si Iwan meledak dalam istilah kata, suksesnya tidak masuk akal lah itu. Iya sih Mas, iya sih Yan, aku juga bingung kok bisa ya itu. Makanya
Aku sepengetahuanku, aku takut kamu mbak sama anak-anak kena. Kenapa Yan? Kenapa Yan? Si Iwan itu memakai pesugihan mbak, pesugihan jenglot. Setiap tahunnya dia meminta tumbal. Aku nggak mau mbak sama anak terkena tumbalnya. Marahlah si siapa namanya, istrinya si Iwan. Masa sih Yan, si Iwan, Mas Iwan seperti itu? Mbak, aku tahu sendiri. Lu kan lagi itu nggak ngomong. Aku takut mbak, aku takut salah ngomong waktu si Iwan pergi selama 41 malam. Ya udah, akhirnya si Rian itu pulang dari rumahnya si Iwan. Nah, si istrinya si Iwan langsung marah lah ke suaminya. Mas, kamu tega ya, Mas, ngebunuh ibu kamu sendiri, ibu kandung kamu sendiri. Lu kamu kok bisa ngomong seperti itu? Kamu pakai tumbal tuh Mas, buat tumbal tuh Mas, ibu kamu Mas, buat pesugihan kamu, pesugihan yang kamu jalani selama ini. Lu kamu tahu dari siapa? Aku tahu Mas, aku tahu semuanya. Jangan sampai aku dan anak-anak menjadi tumbal kamu Mas. Oh jangan khawatir, kamu nggak usah takut. Nah, tidak bisa Mas, itu jalan jahat Mas, jalan jahat Mas, dosa Mas, dilarang sama Tuhan, dilarang sama agama Mas, kamu syirik Mas. Aku tidak mau makan harta dari pesugihan kamu. Si Iwan langsung mengusir anak dan istrinya dari rumah. Ya udah, sekarang kamu pergi dari rumah ini, pergi, pulang mau pergi, bawa anak-anak. Akhirnya dengan nangis istrinya pergi dari rumah beserta anak-anaknya. Tapi di samping itu Iwan sengaja menyuruh istri dan anaknya pergi supaya tidak menjadi tumbal berikutnya. Setelah itu selang berapa hari selang berapa hari anak buahnya mengetahui si Iwan itu bosnya mempunyai pesugihan. Satu persatu anak buahnya keluar kerjaan, akhirnya habislah anak buahnya itu, nggak ada. Dan bisnis baksonya, cabang-cabangnya mandek lah, pelan-pelan akhirnya tutup, nggak ada yang mau bekerja. Si Iwan bingung, dan di saat itu pun jatahnya ada persyaratan tumbal. Sudah setahun lagi persyaratan tumbal harus dilaksanakan. Wah, si Iwan bingung ke lapangan. Akhirnya Iwan menyerah, sudah tidak ada lagi untuk ditumbalkan. Dan ya ujung-ujungnya jenglot itu tidak mau tahu, dan si Iwan lah yang menjadi tumbalnya si pesugihan si jenglotnya itu. Hari demi hari badannya habis, kurus kering, habis itu kering, sedot darahnya. Jenglot biasanya menyedot darah. Dan istrinya mendengar kejadian si Iwan itu, suaminya sakit keras, dan dipanggillah Rian, nemani aku ke rumah menemui suami aku. Akhirnya si Rian mau. Akhirnya di situ merawat bahwa si Rian dengan kondisi si Iwan itu tinggal tulang belulang lah, jadi kayak mayat hidup, tidak bisa apa. Dan istrinya itu memanggil kiai, memanggil ustadz lah, orang-orang pintar. Ya bagaimana lah caranya lah supaya kalau mau sembuh ya sembuh, tapi kalau emang itu waktunya tolong panggil langsung meninggal seperti itu. Istrinya dan anaknya sudah ikhlas. Akhirnya dengan doa para ustadz, para kiai, orang pintar dengan cara-caranya sendiri, akhirnya yaitu sakaratul maut menghampiri si Iwan.
tapi dengan nauzubillah min dzalik, sakaratul mautnya menyedihkan, mengerikan, dengan mata melotot, dengan lidah menjulur keluar, dia mengerang kesakitan, dengan tubuh bergetar. Tidak bisa, aslinya sebenarnya mungkin dia minta tolong, tapi tidak bisa, cuma dia seperti itu. Artinya ya dicabutlah nyawanya, hilanglah, terangkatlah nyawanya si Iwan itu dengan kondisi mata melotot, lidah menjulur keluar, badan habis seperti sudah tinggal tulang dan kulit. Dan disitulah istri dan anak-anaknya dan si Rian itu dibilang sedih ya sedih, dibilang lega ya lega. Akhirnya selesai juga perjalanan si Iwan untuk menebus dosa-dosanya. Nah, disinilah berakhir cerita saya tentang pesugihan jenglot si Iwan ini, si tukang bakso ini, pesugihan jenglot si tukang bakso ini yang bernama Iwan. Saya ingin saya menceritakan kisah ini supaya sahabat-sahabat saya, teman-teman saya untuk mencerna hal yang dilarang Tuhan, hal yang dilarang agama, hindari. Walaupun itu cepat menghasilkan, tapi dia punya timbal balik, yaitu nyawa, pesugihan, tidak baik, dosa besar, syirik, perlakuan syirik. Hindarilah, banyaklah berdoa, berjuanglah untuk mendapatkan rezeki yang halal, berjuanglah, karena perjuangan tidak membohongi hasil. Makanya saya ingin nge-share cerita ini supaya kita semua, termasuk saya, untuk berpikir secara jernih untuk mencari rezeki. Sayangilah diri Anda, sayangilah keluarga Anda, sayangilah saudara-saudara Anda sebagaimana mestinya. Dan cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.